Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Tiba saatnya kita ada di malam ke-10 ibadah pencurahan Roh Kudus. Ya, seperti yang biasa kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, kita berkumpul untuk berdoa bagi bangsa, berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi, berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan kita. Namun pada tahun ini Tuhan mengizinkan musibah terjadi di muka bumi ini sehingga kita untuk sementara waktu tidak dapat untuk berkumpul berdoa bersama-sama. Namun ini jangan sampai mengurangi sukacita kita pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita menikmati suasana sorga melalui Roh Kudus yang hadir, yang berkarya, bekerja dengan begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dan kami juga harapkan biarlah melalui doa pencurahan Roh Kudus kita memperoleh buah, karena buah adalah tanda seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bukan hanya karena kita bisa berbahasa roh, bukan hanya karena kita bisa menangis pada saat kita berdoa, namun akan terlihat pada saat kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan, kita akan segera memulaikan doa dan penyembahan kita pada malam hari ini, malam yang terakhir, dan kami harapkan mungkin ada yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita berdoa agar kita dipenuhkan dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan pujian, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, sehingga mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Curahkan kuasa-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini.
mujizat terjadi sekarang ini. Kita sembah Dia, kita sembah Yesus yang hidup. Haleluya. Yesus, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhkanlah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus ajaib, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu. Roh Kudus tercurah. Haleluya. Sayangilah kami Tuhan. Jamalah, 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 jamalah. Kami rindu jamaah Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu dipenuhkan kuasa-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 ya penuhi kami. Ajaib mulialah nama Tuhan, ajaiblah kasih-Mu. Engkau Raja, Engkaulah Raja. Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Rajaku, ya Rajaku. Pulihkan hatiku, pulihkan hidupku, pulihkan hidup kami Tuhan. Ampunilah, ampunilah, sucikan kami, layakkan kami, ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, mengalir. Kami rindu jamahan Tuhan, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau, Yesus, Yesus, jamalah kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta hadirat-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terus menyembah kepada Tuhan, terus menyembah Tuhan. Mari kita menyembah yang hidup. Haleluya. Bebaskan roh kami menyembah-Mu. Kami yang terikat dilepaskan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan. Haleluya. Kuasa-Mu, haleluya.
jangan biarkan Roh-Mu padam Tuhan dalam hidup kami. Urapilah, berkatilah hidup kami dipenuhi. Haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kami Yesus. Kami berseru kepadamu Tuhan, oh curahkan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Almighty God, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tinggi, kami sembah Yesus yang ajaib, Yesus yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami dipenuhkan Roh Kudus yang suci. Yes God, yes God, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukur bagi kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun Tuhan yang kami lewati, Tuhan, kami lewati bersama Yesus Tuhan. Oh haleluya, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa Roh Kudus tercurah, kami terima lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan, segarkan jiwa kami, oh penuhkan kami dengan Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Oh, kami memanggil nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaiblah karya-Mu Tuhan. Kau luar biasa, Kau luar biasa. Kasih-Mu seperti sungai yang mengalir. Haleluya, 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 haleluya. Semua menyembah Tuhan. Oh, ini waktunya untuk menyembah Tuhan. Ini waktunya untuk memuliakan Tuhan. Yesus, rasakan lawatan Tuhan terjadi. Rasakan mujizat terjadi. Mujizat yang besar, berkat yang besar terjadi bagi kami Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik,
bakar kami Tuhan, bakar kami dengan api Roh-Mu, curahkan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kuatkan kami Tuhan, ajaib Tuhan, pimpinlah kami Roh Kudus, pimpin langkah kami. Kasih setiamu yang kami rasakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku agungkan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat curahan kuasa, buat curahan Roh Kudus-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Oh, kami semua diberkati, kami semua dipenuhkan oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Terima kasih, kami terima Tuhan Roh-Mu yang kudus. Kami terima Tuhan, kami terima. Roh-Mu yang kudus memberkati kami, menguatkan iman kami. Tak tersembunyi kuasa. Haleluya. Tersembunyi kuasa-Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tak tersembunyi kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Haleluya, Yesus. Kami dipenuhkan, kami dipulihkan. Tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya
Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu kepada kami pada malam ke-10 ini Tuhan, malam terakhir kami berdoa, Haleluya. menantikan pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena tanpa Roh Kudus-Mu, oh kami tidak layak untuk melayani akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami mohon bimbingan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan sama-sama membaca secara singkat kebenaran firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi terang dalam setiap langkah kaki kami, agar langkah kaki kami tidak tersesat di tengah-tengah arus dunia semakin hari semakin jahat. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri sukacita kami, mencuri konsentrasi kami pada malam hari ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya otoritas Tuhan yang ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami siap sama-sama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di malam ke-10. Kita sudah berdoa mulai dari hari kenaikan hingga pada saat ini. Dan besok pagi kita akan beribadah untuk memperingati hari Pentakosta. Sekaligus kita akan beribadah hari Minggu ya. Kami harapkan besok adalah hari terakhir kita ibadah hari Minggu online Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada instruksi dari pemerintah untuk kita dapat beribadah seperti biasa, dan minggu depan kita sudah bisa beribadah di tempat ini lagi seperti biasa. Kita terus berdoa kepada Tuhan agar bangsa kita dibebaskan dari setiap virus, sakit penyakit yang ada di sekitar kita pada saat ini. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Jadi malam terakhir ini kami ingin mengajak kita untuk membaca tentang kelahiran Yesus Kristus ya. Meskipun ini bukan Natal ya, dan ini adalah hari Pentakosta, namun kami ingin kita membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama mulai dari ayatnya yang ke-18. Injil Matius pasalnya yang pertama mulai dari ayat yang ke-18. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah kelahiran Yesus Kristus. Ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah membaca ayat ini ya. Kita tidak akan membahas ya mengapa Yusuf menceraikan padahal mereka belum menikah, statusnya masih bertunangan. Ya, kita akan membahas ini di lain kesempatan. Ya, namun yang kita mau pelajari di sini adalah bagaimana karya Roh Kudus itu di dalam rumah tangga. Karena di dalam kisah kelahiran Yesus ya, ini adalah melibatkan satu keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian ya, suami istri dan ada calon anaknya, Yusuf dan Maria. Nah, di mana di sini kalau kita membaca ya,
di ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Nah, Yusuf itu adalah seorang laki-laki yang tulus hati. Nah, buah dari Roh Kudus itu dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, dan kami yakin dan percaya bahwa Yusuf adalah seorang suami yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, dia dipenuhkan oleh Roh Kudus sehingga ada buah yang terlihat. Ya, dia memiliki ketulusan hati yang luar biasa. Kalau orang tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia tidak mungkin memiliki ketulusan hati dan kebaikan hati seperti yang Alkitab catat di dalam Injil Matius ini. Kita lihat bagaimana luar biasanya karya Roh Kudus di dalam Yusuf. Nah, kalau kita baca seterusnya, ya, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di dalam hati Yusuf, ya, dia bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam karena dia tidak ingin mempermalukan istrinya. Dia tidak mau mempermalukan pasangannya di muka umum, sehingga dia merencanakan untuk menceraikannya secara diam-diam. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Tuhan membenci perceraian. Apapun alasannya, Tuhan membenci perceraian. Di gereja kita, gereja Pantekosta di Indonesia, kita sangat mengharamkan yang namanya perceraian di dalam rumah tangga. Ya, oleh karena itu di dalam kehidupan berumah tangga kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Ya, keluarga yang bercerai, ya, pasti tidak disertai dengan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada Roh Kudus dalam keluarga, apapun alasannya tidak akan pernah terjadi yang namanya perceraian. Itu yang kita yakini. Nah, kita melihat di sini keterlibatan Roh Kudus dalam kelahiran Yesus, bahwa benih kandungan yang ada di rahim Maria itu berasal daripada Roh Kudus, bahwa ini semua adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Ya, meskipun ada niat dari Yusuf untuk menceraikan, kuasa-kuasa kegelapan sering mengintimidasi kita melakukan tipu muslihat, bahwa sedikit ada masalah, ya, jalan keluarnya adalah perceraian. Ini yang menjadi tujuan kuasa kegelapan. Mengapa? Karena kita umat-umat Tuhan, kita dilambangkan sebagai mempelai wanita dan Tuhan adalah mempelai pria. Ya, jadi di dalam sebuah hubungan pernikahan itu melambangkan hubungan jemaat dan Allah sendiri, jemaat dan Tuhan sendiri. Kalau sampai ya terjadi perceraian di dalam rumah tangga, maka lambang dari hubungan Tuhan dengan kita sebagai manusia ini pasti akan rusak, ini pasti akan bercerai dan kita tidak diselamatkan oleh Tuhan. Makanya jangan rusak lambang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama untuk keluarga-keluarga yang ada. Biarlah Roh Kudus itu yang hadir di dalam setiap keluarga-keluarga, siapapun keluarga yang menyaksikan tayangan ini. Kita berdoa kepada Tuhan, kita melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus dalam keluarga kita. Ya, kalau kita melihat Yusuf merencanakan untuk menceraikan, namun apa yang terjadi? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kita melihat Roh Kudus bekerja untuk memberikan kita pertimbangan-pertimbangan. Yusuf adalah seorang laki-laki. Laki-laki itu identik dengan logikanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia memikirkan sesuatu itu dengan hitungan-hitungan. Dia memikirkan untung dan ruginya, ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, karena perbedaan laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih mengutamakan perasaan, sedangkan kita laki-laki atau kita sebagai laki-laki itu kita lebih mengandalkan logika kita. Kita mau semuanya harus logis, ya. Makanya direncanakan dengan diam-diam, ya, untuk tidak mencemarkan nama baik. Namun Roh Kudus memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Yusuf sehingga dia tidak jadi menceraikan Maria karena anak yang ada di dalam kandungan itu berasal daripada Roh Kudus. Saya yakin dan percaya kalau bukan karena Roh Kudus, maka Yusuf pasti akan mempertimbangkan hal yang, ya, jauh daripada Tuhan. Dia pasti akan menceraikan Maria. Ya, oleh karena itu, ya, mungkin pada saat ini ada keluarga yang sedang ada di ambang perceraian, ya, yang sedikit lagi ingin bercerai, ya, berdoa kepada Tuhan. Berat memang, tidak mudah yang dihadapi oleh Yusuf, ya. Bagaimana seorang laki-laki untuk mempertimbangkan melihat pasangannya sudah hamil di luar nikah, ya, mereka
kalau Yusuf menceraikan, banyak hal yang akan terjadi. Ya, Maria bisa dibunuh oleh masyarakat yang ada di tempat itu. Dia bisa dirajam dengan batu. Ya, oleh karena itu dia mempertahankan karena dia mengasihi Maria. Ya, sehingga dia pun tidak jadi menceraikan Maria. Ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Ya, siapa saja keluarga yang menyaksikan tayangan ini, mungkin sudah ada di ambang perceraian. Ya, mungkin pada saat ini sedang mengalami konflik. Mohon Roh Kudus untuk terlibat di dalam setiap rumah tangga yang ada. Tuhan benci perceraian. Ya, karena di dalam keluarga, lembaga yang terkecil ini, lembaga yang pertama dibentuk oleh Allah adalah keluarga. Oleh karena itu jangan rusak lambang ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita bercerai, ya, maka lambang Allah mengasihi umatnya, ya, hubungan mempelai pria dan mempelai wanita itu pun akan rusak. Dan kita akan kehilangan keselamatan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah firman Tuhan yang singkat, ya, dan kami harapkan di malam terakhir, malam ke-10 ini ada mujizat yang terjadi. Kalau ada keluarga yang sedang bermasalah, kami yakin dan percaya pada saat kita berdoa kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, keluarga dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan, hubungan anak dan orang tua dipulihkan, hubungan kakak beradik dipulihkan, hubungan saudara dipulihkan. Di malam terakhir ini kita mohon mujizat daripada Tuhan. Itu adalah buah daripada Roh Kudus. Kalau kita tidak bisa memaafkan, ya, artinya kita tidak menghasilkan buah daripada Roh Kudus. Bukti daripada Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, kita dipenuhkan, itu adalah dengan buah-buah dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, minta pimpinan daripada Roh Kudus. Tidak mudah untuk memaafkan, tidak mudah untuk menerima kesalahan orang lain, namun Roh Kudus memberikan kita kekuatan seperti Yusuf. Kalau Yusuf sanggup, Tuhan bekerja kepada Yusuf, Tuhan juga akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kita kemampuan, Tuhan akan membantu kita untuk mempertimbangkan hal-hal, ya, yang baik, yang pastinya membawa kita dekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya, di malam yang ke-10 ini saya harapkan semua kita yang menyaksikan tayangan ini, terutama jemaat GPD Philadelphia Tanjung Selor, semuanya dipenuhkan oleh Roh Kudus, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa hingga lansia. Tidak ada yang tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus, karena syarat untuk melayani Tuhan adalah kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat, namun sebelumnya kita akan hidungkan sebuah pujian. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur
Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di malam terakhir, di malam yang ke-10 ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus, yang suci, mencurahkan di dalam kehidupan kami Bapa. Tercurah di dalam setiap hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kami Tuhan beroleh sukacita dari Tuhan. Kami boleh menjalani hidup ini bersama dengan Roh Kudus yang suci, yang manis, yang lembut. Sehingga kami beroleh kekuatan Tuhan, beroleh pengharapan di dalam Tuhan. Kami dipenuhkan, kami diberkati Tuhan. Hidup kami Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus Bapa. Sehingga kami tidak tersesat untuk mengikuti jalan Tuhan Bapa. Kami selalu berjalan di dalam rel kebenaran-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang sudah datang kepada kami, memberkati kami Tuhan yang mendengarkan malam hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan buat suara Tuhan yang manis. Boleh kami terima malam hari ini Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu, ya Bapa, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Mengandalkan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Meminta Roh Kudus untuk Tuhan menuntun kami, sehingga kami Tuhan tidak salah memilih jalan, kami tidak salah melangkah Tuhan, kami tidak berbuat yang tidak baik Tuhan, tetapi kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang baik di dalam Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus hidup kami Bapa. Agar kami tidak salah Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Saat malam hari ini Bapa, Tuhan kami semua dipenuhi dengan kuasa firman-Mu. Kami semua diberkati Bapa. Tuhan, setelah kami memuji Tuhan, setelah kami menyembah, memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah menerima firman-Mu. Saat malam hari ini saatnya kami mau bersatu hati. Kami semua malam hari ini yang berdoa, yang datang di hadirat-Mu Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami mau bersama-sama berdoa Tuhan malam ini Tuhan. Bersatu berdoa Tuhan. Iman kami Bapa, pengharapan kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, syafaat kami membawa kepada Tuhan. Ampuni kami terlebih dahulu Bapa, sucikan kami, kuduskan kami Bapa. Sehingga kami layak meminta di hadirat-Mu, menaikkan doa-doa kami Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Kami memohon kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan melawat bangsa kami. Tuhan menyembuhkan bangsa kami saat ini Bapa. Oh Tuhan yang dilanda, Tuhan Yesus ya Bapa, persoalan hidup saat ini Bapa. Baik itu sakit penyakit, baik itu virus-virus penyakit Bapa, baik itu bencana-bencana alam. Tuhan, pulihkanlah negeri kami Indonesia. Pulihkanlah bangsa kami Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan, hati Tuhan ada di bangsa kami Bapa. Kami percaya ada hujan pertobatan akan terjadi. Mujizat-Mu akan terjadi, dinyatakan bagi bangsa kami Indonesia. Berikanlah belas kasihan-Mu Tuhan buat bangsa kami saat ini, buat negeri kami Indonesia Tuhan. Pulihkanlah Tuhan, pulihkan, sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Putuskanlah Tuhan virus mata rantai corona saat ini Bapa. Kami memohon kepada Tuhan, ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang memutuskan Tuhan penyakit ini hanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu yang heran, oleh kuasa-Mu yang dahsyat, yang besar Tuhan, Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan, sehingga keadaan kami boleh kembali berjalan normal. Kami boleh kembali bersama-bersama Tuhan untuk di tempat ini memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh beraktivitas dengan leluasa, oh Tuhan, di luar rumah kami masing-masing untuk kami, oh beraktivitas untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan tolong kuatkan kami Bapa. Tuhan tolong Bapa, pulihkanlah, memberkati Tuhan
pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Oh Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para jajarannya dalam bekerja. Oh Tuhan, memimpin bangsa kami, memimpin negara kami Indonesia ini Bapak. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat, karunia yang daripada Tuhan, kekuatan, kemampuan bagi Tuhan pemerintah kami Bapak. Tuhan Yesus, biarlah semua boleh dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, karena Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memimpin Tuhan. Oh Tuhan, ya Bapa, pemerintahan kami ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk Tuhan setiap tenaga medis saat ini ya Bapa, yang Tuhan ada di rumah-rumah sakit Bapa. Mereka Tuhan yang merawat pasien-pasien yang terkena virus corona saat ini, pasien-pasien yang sakit dengan berbagai macam penyakit Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan Tuhan mereka Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang mampukan mereka yang bekerja Tuhan Yesus, setiap tenaga-tenaga medis ini Bapa, baik itu dokter, perawat dan yang lain sebagainya Tuhan, yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan yang memberkati, berikan mereka perlindungan Tuhan, berikan mereka kekuatan, baik anak-anak Tuhan, baik umat Tuhan yang bekerja Tuhan. Engkau memberkati agar mereka dalam lindungan Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, mereka boleh tetap aman dalam lindungan Tuhan. Dan Engkau sembuhkan setiap pasien-pasien yang sakit Tuhan, yang Tuhan terbaring di rumah-rumah sakit, baik yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan. Engkau yang menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi, mujizat kesembuhan pasti Engkau nyatakan dalam kehidupan seluruh umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa pada malam hari ini untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Tuhan, Engkau memberkati, oh Tuhan Yesus, seluruh jemaat gereja kami GPD Philadelphia Tanjung Selor, baik dari Tuhan, Tuhan anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, Tuhan orang tua di tempat ini Tuhan, sampai pada lansia Tuhan, oh anak-anak balita Tuhan, Engkau memberkati, baik yang ibu-ibu yang sedang mengandung Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi mereka semua Bapa. Oh Tuhan, berkat jasmani dan rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, tidak akan berkekurangan tetapi semakin diberkati, berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka Bapa. Mereka selalu dalam lindungan Tuhan, tutup bungkus selalu dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Keluar masuk mereka setiap hari, baik dalam pekerjaan mereka Tuhan, di manapun bekerja saat ini Bapa. Kiranya Tuhan yang menutup bungkus, memagari, membentengi dengan kuat kuasa darah-Mu sidang jemaat Tuhan, boleh bekerja dengan leluasa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, imun yang baik, imun yang sehat Tuhan, dalam lindungan-Mu Bapa. Oh terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya suatu kelak kami akan bertemu kembali, mereka semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan, dalam setiap usaha diberkati. Biarlah tidak Tuhan Yesus ya Bapa, Engkau biarkan usaha-usaha mereka tetapi diberkati terus Tuhan. Baik itu pedagang-pedagang online saat ini Bapa, Engkau yang memberkati, pulihkan usaha-usaha anak-anak-Mu Bapa di tempat ini. Baik setiap Tuhan Yesus ya Bapa, umat-Mu, Engkau pulihkan Bapa pekerjaan, pulihkan usaha-usaha Tuhan Yesus, sehingga anak-anak-Mu boleh terus merasakan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Mereka selalu diberkati dan boleh mengembalikan semua berkat Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa bersatu hati juga untuk pembangunan gereja kami yang ada di tempat ini. Terus kami membawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang memulai dari awal, kami percaya pertengahan pada akhirnya Tuhan akan selesaikan dengan cara Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau sumber dari segala berkat. Tuhan akan melimpahkan bagi gereja kami di tempat ini. Tuhan yang akan menolong sampai pada waktunya selesai. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh beribadah dengan leluasa di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap Tuhan yang mengambil bagian, baik itu ketua panitia, oh Tuhan memberkati
untuk bekerja bagi pembangunan gereja di tempat ini. Berikan hikmat Tuhan, berikan kemampuan Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan mereka, baik juga Tuhan hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus pelihara kehidupan mereka dari kota-kota sampai ke desa-desa pelosok Tuhan, di mana Tuhan utus hamba-hambamu untuk tempat-tempat pos-pos pelayanan mereka Tuhan, mengembalakan jemaat Tuhan. Engkau memberkati gembala-gembalamu Tuhan, ya Bapa, hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati jemaat yang dilayani, yang digembalakan juga Tuhan, memberkati semuanya Bapa. Biarlah selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Oh Tuhan, berikan kekuatan semua untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan, agar kami boleh terus dapat berdiri, agar oh Tuhan, Injil terus dapat disebarluaskan bagi kemuliaan nama Tuhan, agar banyak jiwa yang boleh datang dan diberkati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Tuhan sarana-sarana perkabaran Injil, di mana Injil disebarluaskan Tuhan. Engkau yang memberkati, baik dari media-media cetak, media-media sosial Tuhan, melalui apapun yang dipergunakan, handphone atau apapun ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati, suci kuduskan semua alat-alat ini. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan, agar nama Tuhan dikumandangkan, nama Tuhan dibesarkan Tuhan. Banyak jiwa yang bertobat kepada Tuhan, memuliakan namamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, baik Tuhan keluarga besar kami dimanapun mereka berada, yang ada di pulau-pulau, yang ada di provinsi-provinsi, di kota-kota, di desa-desa, sampai oh Tuhan di desa pelosok Tuhan, maupun dimanapun berada Tuhan. Keluarga besar kami Tuhan, tolong kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati, baik orang tua kami, saudara kami. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang jadikan mereka selalu setia kepada Tuhan untuk berdoa memuliakan namamu. Tuhan jangkau setiap keluarga besar kami Tuhan, yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati dan menyelamatkan kehidupan kami semua ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur buat curahan kuasa Roh-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus itu ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami dipenuhi, kami Tuhan ada sukacita, ada kekuatan, ada kemampuan Tuhan untuk melewati hari-hari demi hari kami Bapa bersama dengan Tuhan. Pulihkan Tuhan keadaan kami saat ini, baik Tuhan ya Bapa, kami percaya Engkau memulihkan setiap rumah-rumah tangga yang ada Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan, baik Tuhan yang sedang mengalami keretakan saat ini, mungkin Tuhan ada di luar sana Tuhan. Oh Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, baik siapapun ya Bapa, kiranya Tuhan memulihkan Bapa, sehingga Tuhan Yesus ya Bapa, rumah tangga boleh diberkati, hubungan anak orang tua, suami istri Tuhan diberkati, dipulihkan Bapa, sehingga berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami Bapa. Jangan biarkan iblis mencuri sukacita kami Tuhan. Jangan biarkan iblis oh Tuhan menghancurkan hubungan persaudaraan kami, keluargaan kami Tuhan. Tetapi Tuhan yang akan mengikat kami dengan tali cinta kasih-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan, baik Tuhan Yesus, baik yang Tuhan gereja Katolik, Protestan, Pantekosta, karismatik, atau gereja apapun Tuhan ya Bapa, anak-anak-Mu asal itu berdiri di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Kami tetap satu di dalam Tuhan, kami tetap satu di dalam Yesus Kristus, untuk kami saling mengasihi, saling mencintai. Ikat kami dengan tali cinta kasih-Mu. Biarlah selalu ada kerukunan antar setiap gereja-gereja Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur buat pencurahan Roh Kudus Tuhan bagi kehidupan kami. Kami sudah terima kuasa-Mu yang besar, kami sudah terima Roh-Mu yang besar Tuhan. Kami semua sudah dilawat Tuhan, kami semua sudah diberkati Tuhan. Tuhan, kami percaya doa-doa kami juga sudah sampai kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dan Tuhan memulihkan. Kami tahu doa kami jauh dari sempurna, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang menjawab dan mendengarkannya malam hari ini. Kami semua dilawat dan diberkati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa kami Yesus, inilah seruan kami Bapa yang kami bawa kepadamu, yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk malam ke-10 yang Tuhan izinkan kami bisa ada hingga pada saat ini, bukan karena kehebatan, kekuatan kami. Semua semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami butuh Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan.
Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu untuk melayani Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Namun hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus memberikan kami kuasa dalam setiap perkataan kami untuk kami dapat menjadi saksi-Mu. Agar kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kuat tenaga kami Bapa, dan kami berdoa pada saat ini Bapa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri-menteri yang membantu presiden, Bapak anggota-anggota dewan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kami juga berdoa sampai RT, RW, kecamatan, kelurahan. Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, agar pemimpin-pemimpin bangsa ini dapat mengambil setiap keputusan-keputusan yang akan dipakai untuk dapat menghalaukan segala sakit, penyakit, virus corona yang ada di bangsa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk seluruh negara-negara yang ada di muka bumi ini Tuhan. Tuhan tolong Bapa pulihkan dunia ini Bapa, agar kami dapat sama-sama berkumpul lagi di tempat ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini ada dari antara kami yang menyaksikan video ini mengalami sakit, penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus disembuhkan pada saat ini juga dalam nama Yesus. Karena hati yang gembira adalah obat, dan penghiburan hanya berasal daripada Roh Kudus. Dan kami juga berdoa Tuhan, kalau ada yang bimbang, ada di dalam persimpangan jalan Tuhan, Roh Kudus mau memberikan pertimbangan, menarik kembali dengan tali cinta-Mu, agar orang-orang yang ada di dalam persimpangan jalan pada saat mereka mengalami kebimbangan akan mengiring Tuhan. Tuhan pertetapkan iman percaya mereka Bapa untuk tetap memuji dan menyembah akan Tuhan yang pada saat ini mengalami pergumulan-pergumulan yang berat Bapa. Kami berdoa Tuhan jadilah jawaban, Tuhan pulihkan Bapa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus. Kalau kami sering menyakiti hati Tuhan melalui setiap perkataan kami, melalui setiap perbuatan, pikiran kami tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan pakai kami, jangan ambil Roh-Mu dari kami Bapa. Biar Roh itu ada terus kepada kami, karena Roh Kudus-Mu adalah alasan untuk kami tetap bisa melayani akan Tuhan. Biarlah roh kami menyala-nyala dengan api Roh Kudus, kami melayani akan Tuhan. Sehingga pada saat kami berdoa bagi orang sakit disembuhkan. Pada saat kami mengusir setan, kuasa kegelapan dapat lari Tuhan. Dan pada saat kami memberkati orang, memberkati kota kami, memberkati negara kami, di situ negara kami, kota kami, siapapun yang kami berkati itu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam terakhir ini, malam ke-10. Namun ini tidak akan menjadi malam terakhir kami untuk menyembah Tuhan. Masih banyak waktu untuk kami dapat menyembah Tuhan. Setiap hembusan napas kami adalah penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih untuk malam hari ini Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, atau siapapun yang menyaksikan video ini, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus mulai dari malam hari ini, besok, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha menjemput kita saleh-salehnya. Kami akhiri doa 10 malam kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun doa 10 malam kita sudah berakhir dan kami mohon maaf beberapa malam mungkin ada tayangan-tayangan yang tidak sempurna kami siarkan ya, karena faktor jaringan ataupun karena faktor teknis yang kami hadapi. Kami mohon maaf, dan kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap berdoa di rumah, dan kami tetap berdoa bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini agar kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Masih ada beberapa saat kita bisa terus di rumah ya. Kita tunggu anjuran dari pemerintah, apakah kita sudah bisa beribadah seperti biasa di rumah Tuhan, ataupun kita tetap di rumah, kita tetap patuh terhadap arahan-arahan dari pemerintah. Ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat hari Pentakosta. Biarlah di momen Pentakosta ini kita semua dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita melibatkan Roh Kudus, dan semangat kita untuk melayani Tuhan lebih menyala-nyala lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.